Bersama PUPR, sigap membangun negeri. Halo sahabat PUPR, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ketemu lagi di podcast Sigap Membangun Negeri, persembahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama aku Sandro. Nah, sahabat PUPR, kali ini episodenya adalah mengelola air untuk negeri. Dan kali ini aku nggak sendiri karena sudah ditemani oleh dua anak muda keren. Di sana ada Duta Hari Air 2018. Ada siapa? Ya, aku Dava, sahabat PUPR. Salam kenal. Wey, dan di tengah ada siapa? Hai, aku Lala. Iya, jadi sebenarnya obrolan kita ini dalam rangka memperingati Hari Air Dunia 2021 ya. Betul. Nah, buat teman-teman yang masih dengar di Spotify, kalian bisa mendapatkan pengalaman visual di Kementerian PUPR, di YouTube Kementerian PUPR ya. Anyway, selamat Hari Air Dunia. Kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol tentang Hari Air Dunia yang diperingati setiap tahun tanggal 22 Maret. Sebenarnya apa sih Kak, Hari Air Dunia tuh awalnya gimana? Nah, buat sahabat PUPR yang masih penasaran, kita kasih bocoran dikit nih ya. Sebenarnya, Hari Air Dunia itu diperingati pertama kali di Brazil dan setiap tahunnya mengangkat tema yang berbeda. Tujuannya sebenarnya apa? Pasti ada tujuannya dong ya? Pasti ada. Nah, tujuannya sebenarnya adalah untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya air bersih dan pengelolaan air bersih yang berkelanjutan di seluruh dunia. Nah, kemarin aku sempat kepo ini, sempat cari tahu di medsos kalian sendiri bahwa kalian sebenarnya adalah Duta Hari Air pada masanya. Boleh tahu nggak sih sebenarnya apa yang membuat kalian berdua tertarik untuk mengikuti pemilihan Duta Hari Air? Mungkin Lala dulu karena dia masih fresh, dia baru 2020. Iya, jadi tahun lalu itu awalnya aku lihat infonya tuh di grup angkatan sekolah aku. Terus aku penasaran, wah apa ini lomba Duta Hari Air, mencari Duta Hari Air. Terus aku penasaran, akhirnya aku ikut ke ada briefingnya gitu. Ternyata udah banyak banget orang yang ada di situ. Aku langsung kaget kan. Pas aku dengerin ternyata ini lomba tuh bukan lomba speech biasa, tapi pemilihan Duta Hari Air. Aku penasaran, akhirnya aku coba kali ya, aku ikut. Nah, kalau aku juga sama dari sekolah, dari guru. Jadi guru tiba-tiba waktu itu aku tuh ikut pelajaran bahasa Indonesia, ada ulangan itu pidato. Nah, pidatonya itu dapat nilai 100 dari guru bahasa Indonesianya. Wow. Terus gak lama dia nunjukin, nih ada nih lomba pidato nih buat kamu nih, khusus nih buat kamu nih, katanya gitu. Oke Bu, saya ikutin. Taunya dari kementerian. Terus taunya kementeriannya itu ngebuka untuk Duta Hari Air. Nah, aku tuh nggak tahu duta selain Duta Sheila on Seven. Tapi ini baru kali ini ikut kementerian, lomba dari kementerian, aku langsung excited banget buat ikut. Abis itu, setelah involve di dalamnya, setelah menang juga alhamdulillah, ternyata banyak banget ngasih impact ke teman-teman anak muda khususnya gitu, tentang air tentunya. Gitu. Keren banget. Nah, sebenarnya supaya pesan Hari Air tadi kan seperti kalian yang bilang ya, maksudnya peringatan Hari Air itu kita ada tujuannya untuk mengedukasi masyarakat luas dengan berbagai kampanye-kampanye. Kalau misalnya menurut kalian sendiri, kemarin kampanye apa sebenarnya yang kalian tawarkan untuk teman-teman? Oke, jadi aku menawarkan kampanye itu yang konsepnya itu low budget tapi high impact, yaitu dengan memberikan kampanye mengenai sampah. Mungkin kalian bingung, sampah itu hubungannya apa sama air? Nah, jadi aku percaya kalau kuantitas air di dunia itu gak akan berkurang, tapi yang akan berkurang adalah kualitasnya, dan itu menurut riset juga. Jadi makanya setelah aku melihat kualitas air terus berkurang, gimana caranya mengurangi pengurangan itu terus-menerus? Akhirnya dengan cara kita lihat dari hal kecilnya, yaitu dengan membuang sampah. Makanya aku kasih kampanye kecil aja, tapi impact-nya besar, yaitu dengan membuat tong sampah kreatif yang bikin orang itu kalau dia nggak bawa sampah, tapi kalau ada di sekitarnya ada sampah-sampah, dia bisa tertarik untuk ngebuang sampah. Yaitu waktu itu aku tawarinnya itu kampanye di pantai, itu ada tong sampah, ada 5 tong sampah yang berbeda-beda, ada masing-masing di 5 tong sampah tersebut ada angkanya 1-5. Terus itu nanti di sunset ada pertanyaannya di atasnya, nanti pertanyaannya adalah berapa nilai sunset hari ini, misalnya kayak gitu. Terus orang bisa ngasih nilai dengan membuang sampah. Jadi banyakan mana di tong sampah itu, misalnya sunsetnya lagi bagus banget berarti di level 5 gitu misalnya. Kalau misalkan sunsetnya nggak kelihatan berarti banyak di sampah di nomor 1.
hal-hal kecil kayak gitu yang aku berharap banyak memberikan impact ke air tentunya gitu. Tapi aku setuju loh sebenarnya sama kamu, Dav. Maksudnya sebenarnya sampah itu hal-hal yang kecil ya, tapi dampaknya sangat besar. Betul. Karena kalau aku di kantor sendiri, kayak pengelolaan sampah untuk teman-teman yang ada di kantor tuh benar-benar harus diperhatikan. Sebenarnya kan hal simpel nih ya, kalau misalnya aku nih buang sampah misalnya gitu ke selokan doang gitu kan, satu. Tapi kalau misalnya ada ribuan orang yang buang sampah ke selokan gitu, ujung-ujungnya kan bermuara ke sungai kan, dan Benar. yang akan menyebabkan misalnya sungai menjadi tercemar, atau yang paling parahnya kalau misalnya musim hujan banjir kan gitu. Betul. Jadi hal-hal yang simpel seperti itu aku setuju gitu. Kalau Lala sendiri gimana, Sal? Konsep aku juga sama sebenarnya, meminimalisir sampah supaya nanti sungai itu nggak tercemar dari air yang diselokan. Gimana caranya? Waktu itu aku observasi nih di depan sekolah tuh banyak ada selokan, ternyata di dalamnya tuh banyak banget ada sampah plastik. Terus aku mikir gimana nih cara campaign aku supaya teman-teman sekolah aku bisa ikut. Jadi mulai dari lingkungan aku dulu gitu. Nah ternyata aku menemukan NOPFA, itu adalah waktu itu program yang aku pengen buat, No Plastic for Aquatic. Jadi No Plastic for Aquatic ini tujuannya untuk meminimalisir alat makan yang berbasis plastik gitu. Jadi atau enggak kayak membawa tumbler itu aja udah berpartisipasi dalam NOPFA ini. Terus waktu itu kampanye dengan stickers, posters gitu-gitu. Jadi kurang lebih sama sih Kak. Sama ya sebenarnya. Jadi perlu lebih banyak kampanye seperti itu sebenarnya supaya teman-teman lebih sering diingatkan ya bahwa sebenarnya pentingnya pengelolaan air bersih secara berkelanjutan. Nah, ngomongin tentang plastik nih, banyak banget sekarang mahasiswa-mahasiswa tuh yang udah aware sama plastik. Di kampus, dunia kampus tuh sekarang udah mulai aware. Dengan cara banyak banget sekarang teman-teman yang megang tumbler ya, itu jadi bahan gengsi juga antara satu sama lain. Jadi misalnya dia belinya itu di misalnya nama coffee shop yang gede gitu, terus abis itu namanya itu terpampang nyata dan dia itu jadi gengsi tersendiri, tapi itu adalah salah satu cara untuk bisa mengurangi sampah plastik juga. Nah itu di dunia kampus kayak gitu loh Kak Sandro. Oh ya, aku di sekolah aku juga kayak gitu loh Kak, mirip-mirip. Jadi guru-guru tuh kayak udah mengajak untuk menggunakan tumbler sehari-hari. Jangankan dunia kampus dan sekolah nih ya, sahabat PPR perlu tahu di kantor aku juga sekarang lagi ngehits banget tumbler. Karena satu, lumayan berhemat kan kalau misalnya kita menggunakan air yang memang sudah disediakan oleh kantor. Yang kedua ya tadi itu buat ya biasalah buat media sosial, buat kalau tumbler kita keren ya gimana gitu ya. Jadi sebenarnya ini salah satu kampanye yang memang sudah bisa dilaksanakan buat di sekolah, di kampus atau di kantor, atau buat sahabat PUPR dimanapun berada ya. Ini salah satu efektif ya untuk kampanye. Nah itu kan tadi kalau kita ngomongin mengenai apa yang bisa kita lakukan nih untuk sama-sama ikut menjaga kelestarian air bersih dan pengelolaan air bersih dimanapun kita berada. Tapi kalian perlu tahu bahwa Kementerian PUPR juga dan sahabat PUPR ini perlu tahu bahwa Kementerian PUPR sedang gencar-gencarnya membangun pembangunan infrastruktur sumber daya air di berbagai daerah di Indonesia ya, untuk mendukung tadi itu pengelolaan air bersih secara berkelanjutan, untuk mendukung kehidupan tentunya. Nah kalau aku dulu kemarin sempat pernah berkunjung ke bendungan terbesar di Indonesia. Mungkin ada beberapa sahabat PPR yang belum tahu bendungan terbesar di Indonesia, atau mungkin di Asia Tenggara kali ya. Betul. Itu bendungan Jatiluhur. Wah itu keren banget begitu masuk. Asli. Ya. Kita bareng ke sana. Bareng ya waktu itu sama Dava. Betul. Keren banget ya Dav ya. Keren parah. Gede Gimana banget. Dav? Jadi Bendungan Jatiluhur itu buat sahabat PUPR yang belum tahu, itu sebenarnya nama resminya adalah Bendungan Insinyur Haji Juanda yang dari pemerintah, tapi orang-orang kenal itu Bendungan Jatiluhur. Nah, waktu kita ke sana itu benar-benar gede banget, dan setelah kita tahu manfaatnya itu nggak cuma daerah warga Jatiluhur atau Purwakarta dan sekitarnya, tapi itu juga memberi impact ke warga-warga di sekitar Jawa Barat dan juga Jakarta bahkan. Tapi kan waktu yang ke Jatiluhur itu Dava sempat ngobrol-ngobrol sama petani ya, kalau nggak salah ya, yang ngerasain manfaatnya. Betul. Dapat apa tuh dari petaninya? Petaninya bilang kalau nggak ada Bendungan Jatiluhur itu dia nggak akan bisa seefektif itu dalam penanaman. Jadi karena adanya irigasi yang airnya itu dari Bendungan Jatiluhur, itu petani di sana itu sangat amat terbantu dengan adanya air dari Jatiluhur gitu. Nah itu tadi cuman satu loh lah. Kalau lagi gimana lah? Waktu itu aku kunjungan ke Bendungan Ciawi dan Sukamahi, bendungan kering pertama di Indonesia. Bendungan kering Bendungan pertama. kering pertama di Indonesia. Jadi apa yang dibendung? Iya, kalau bendungan kering apa nih yang harus kita bendung? Jadi nanti dia itu cuma membendung air kalau misalnya hujan aja Kak. Dia itu Oke. untuk meminimalisir potensi banjir di Jakarta. Tapi Lala udah bisa langsung lihat ya pembangunan yang kemarin bendungan kering Iya pertama. waktu itu, tapi baru bisa beroperasi kayaknya tahun ini.
Oke. Nah, ini kan tadi kita udah sempat ngomongin bahwa Kementerian PUPR nih, sahabat PUPR tetap gencar membangun infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pengelolaan air berkelanjutan di Indonesia. Betul. Tadi juga Dava dan Lala udah sempat bilang, bahkan aku di kantor udah ada beberapa hal kecil yang kita lakukan tadi ya untuk hal-hal untuk mendukung kelestarian air di Indonesia ya. Tadi pengelolaan sampah yang benar-benar efektif, dan juga ada penggunaan tumbler untuk mengurangi sampah plastik. Kalau Dava sendiri apalagi nggak atau Lala ada lagi nggak sih yang bisa kita lakukan? Yang pasti hemat air sih Kak. Kalau misalnya aku lagi mencoba untuk setiap hari hemat gitu. Emang kalau Lala mandi berapa lama? Kalau aku agak lama sih sebenarnya. Sama agak lama. Ya tapi sebisa mungkin kalau misalnya ada keran yang nyala itu jangan dibiarin. Kalau misalnya lagi cuci piring dimatiin dulu. Kalau misalnya lagi dibersihin itunya. Tapi aku agak lama bukan ngabisin air ya. Kalian perlu tahu. Nongkrong dia malah. Scrubbing ya, Kak? Nyanyi dulu. Oh, nyanyi oke. vokal dulu. Baru kalau udah puas baru nyalain air. Jadi nggak selama itu nyalain airnya. Kabarnya di kamar mandi Cassandra tuh ada mic condenser. Jadi dia sekalian Itu salah satu tempat konser terbaik. Nama panggungnya apa tuh Kak? Nanti kita bahas. Sandro's Toilets. Kalau Dava sendiri gimana, Dav? Aku tadi aku kan ada tagline-nya mengelola air dan apa? Mengelola air untuk negeri. Mengelola air untuk Oke. negeri. Nah, itu aku percaya dengan itu bahwa Kementerian PUPR telah mengelola air dengan cara tadi yang Kak Sandro bilang ada pembuatan bendungan Jatiluhur, tadi ada bendungan Kering pertama di Indonesia, dan masih banyak irigasi di daerah-daerah yang bahkan kita belum tahu. Itu adalah cara pemerintah, cara Kementerian PUPR untuk mengelola air. Tapi gimana caranya kita sebagai masyarakat Indonesia itu mengelola air tadi dengan cara hal-hal impact kecil tadi, memberikan impact yang kecil tadi, membuat langkah-langkah kecil tadi dan memberikan impact yang besar. Contohnya tadi yang Lala bilang mengurangi sampah plastik, tadi yang aku bilang mengurangi naruh sampah yang benar, itu adalah salah satu cara kita untuk mengelola air di Indonesia tentunya. Nah, itu kan tadi pendapat kita ya, dan kita juga udah beberapa kali ngelihat beberapa infrastruktur. Jadi aku penasaran juga sebenarnya. Tadi kan kita bilang bahwa Kementerian PUPR tetap gencar membangun infrastruktur sumber daya air nih di berbagai daerah Indonesia. Kita penasaran nih, sebenarnya apa sih komentar-komentar atau harapan dari teman-teman di berbagai daerah Indonesia? Kita cari tahu dulu yuk. Cek kali ya. Betul. Jadi di Kementerian PUPR ini itu kalau kalian nge-komen itu akan dibalas sama adminnya. Jadi adminnya itu baik-baik banget nih, kita Ramah bisa cek. banget ya. Langsung dibales gitu ya. Bener. Dari Lala ada nggak, La, yang mau dikomentarin, La? Ini ada posan yang menceritakan tentang bendung, dengan perbedaan bendung dan bendungan. Oke, Aku bedanya lihat apa? Bendung itu bertujuan untuk meninggikan muka air, sementara Oke. bendungan dibangun untuk menahan aliran air, Kak. Wah, keren juga nih Lele. Kalau aku lihat komennya ini ada yang bilang ada 2 bendung yang saya tahu cukup terkenal, Bendung Pamarayan di Serang dan Bendung Katulampa di Bogor. Itu dari siapa tadi? Dari @rider8756. Weh. Keren banget komennya. Terus ada lagi nih. Di sini yang ada hanya membendung rasa rindu Min. Aduh, sedih juga ya netizennya. Gimana tuh Lala jawab ya kalau sebagai mimin ya? Aku juga membendung rasa rindu. Oh, sama berarti ya. Sama kita juga. Lagi lagi membendung rasa rindu sedang ya. membendung rasa rindu. Ya, kelihatan ya jomblonya ya. Aduh. Nah, sebenarnya itu tadi kalau bendung dan bendungan. Tapi Iya. kalian perlu tahu loh bahwa Indonesia itu kan salah satu negara yang keindahan alamnya itu benar-benar mempesona ya. Di dunia, yaitu dengan banyaknya danau-danau yang eksotik di Indonesia. Betul. Namun Kementerian PUPR supaya misalnya danau ini tetap terjaga kelestariannya dan tetap mendukung kegiatan pariwisata, kita coba untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di danau-danau yang kategorinya kritis tadi untuk diselamatkan. Dan ada beberapa danau yang sekarang menjadi fokus dari Kementerian PUPR untuk mendukung kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN. Itu kita mau lihat dulu komentar dari Diki Nathan Nail HR terkait pembangunan tadi, terkait pekerjaan danau-danau yang di danau kritis tadi itu. Terima kasih Kementerian PUPR sudah berkontribusi besar terhadap kelangsungan hidup di negara kita. Sehat selalu buat pegawainya. Amin. Terima kasih sekali buat Diki untuk doanya. Semoga dengan komentar-komentar positif seperti ini, teman-teman di Kementerian PUPR semakin semangat ya untuk membangun infrastruktur untuk negeri. Nah, tadi nih yang seperti aku bilang juga di awal, kalau admin dari Kementerian PUPR ini baik sekali. Kenapa? Bisa kita lihat di postingannya tadi yang 8 danau tadi.
Ini padahal cuma orang ngomong sip, terus jempol, Oke. dibalas sama adminnya dengan Oke. komentar dari adminnya, dibalasnya kayak gini, tangan yang kayak gini. Nah gitu. Oh, Jadi baik oke. banget kalian harus komen banyak-banyak di Kementerian PUPR supaya kalian dibalesin sama admin ya, biar tenar gitu ya. Itu tadi kan komentar-komentar dari beberapa teman-teman kita yang ada di Betul. daerah ya terkait pembangunan infrastruktur sumber daya yang Iya. sudah dibangun oleh Kementerian PUPR. Kak Sandro, tadi kan kita Iya. udah ngomongin soal bendungan dan juga pangan. Dan Kementerian PUPR itu fokusnya nggak cuma di bendungan dan nggak cuma di pangan doang. Iya. Itu kalau nggak salah waktu itu aku pernah ingat tuh ada food estate ya. Boleh diceritain dong nggak? Iya, jadi sebenarnya food estate itu adalah fokus Kementerian PUPR saat ini, yaitu kita membangun beberapa infrastruktur sumber daya air dan beberapa infrastruktur lainnya untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Kita tahu kan Gimana kalau gitu? misalnya pangan hubungannya dengan pertanian kan, dan pertanian itu bisa produktivitasnya bisa terus meningkat kalau kebutuhan airnya cukup. Oke. Nih untuk tahap pertama nih kita ada 3 lokasi nih untuk pengembangan food estate atau Iya. lumbung pangan nasional. Yang pertama itu di Kalimantan Tengah. Kalau di sini pekerjaan yang difokuskan oleh Kementerian PUPR adalah pengembangan areal irigasi Oke. untuk mendukung lahan pertanian di sana yang diharapkan tentunya bisa meningkatkan hasil pertaniannya. Nah, yang kedua itu ada di Sumatera Utara. Kalau nggak salah nama tempatnya itu di Humbang Hasundutan. Tapi kalau ini berbeda. Kalau tadi yang di Kalimantan Tengah itu sawah, padi, tapi kalau yang di Sumatera Utara itu hortikultura, tanaman-tanaman untuk mendukung kehidupan yang seperti kentang, bawang, cabai. Jadi itu. Nah, kalau di sini juga pembangunan infrastrukturnya berbeda dengan yang Kalimantan Tengah. Kenapa tuh? Kalau di sini itu pembangunan infrastrukturnya itu kita membangun intake air tanah dan air baku. Jadi dari sinilah nanti airnya untuk disalurkan ke lahan-lahan pertanian dan diharapkan bisa meningkatkan tanaman hortikultura tadi untuk meningkatkan untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Yang ketiga itu ada di Nusa Tenggara Timur. Iya. Di sini kita juga membangun atau mengembangkan areal-areal saluran irigasi dan juga kita juga mengoptimalkan sumur-sumur air yang ada untuk mendukung pertanian yang ada di sana. Jadi untuk sementara 3 dulu, tapi nanti di tahun depan kita juga akan mengembangkan daerah-daerah lainnya untuk program food estate ini seperti ada di Papua, ada di Kalimantan juga, banyak lah pokoknya. Jadi 3 ini dulu sebagai tahap awal, tahap berikutnya baru nanti di berbagai provinsi di Indonesia. Itu dia fokus Kementerian PUPR. Itu di pangan juga terlihat jelas tadi dari food estate itu ya. Iya. Nah, tadi kan ngomongin soal bendungan nih. Tadi bendungannya tentang air. Nah, tadi Lala tuh ada sempat mention bendungan kering. Lah, boleh lah ceritain itu bendungan kering gimana lah? Ya, kalau misalnya yang Kak Dava kunjungin itu, bendungannya kan multi-purpose, banyak fungsinya. Kalau bendungan yang aku kunjungin, bendungan Ciawi dan Sukamahi di Bogor, itu fungsinya fokus ke pengendalian banjir di Jakarta aja. Dan sebenarnya kalau aku tahu ya, kalau kemarin itu kan kita tahu ya kalau hampir tiap tahun kan musim penghujan itu ada Benar. ya, dan Jakarta itu salah satu Korban. daerah langganan banjir ya. Iya. Ini kalau nggak salah ya lah di salah satu kenapa dibangunnya bendungan Benar. kering pertama di Indonesia adalah untuk meminimalisir banjir Jakarta dan Karena sekitarnya. banyak orang Jakarta tuh yang aduh banjir nih kiriman dari Bogor nih. Nah, Nah, akhirnya itu dibikin sama Kementerian PUPR untuk menghalau air yang datang dari Bogor itu ya tadi ya. Makanya Tapi- kita nungguin banget ya supaya ini bisa cepat beroperasi. Nah, itu tadi kan udah dibangun infrastrukturnya. Sebenarnya kan tadi kita udah bilang di awal ya bahwa kita bisa melakukan hal kecil tapi yang berdampak kayak Iya. buang Ya, sampah betul. pada tempatnya kan. Betul. Kayak kali-kali di Jakarta itu lihat sendiri kan ya. Wah. Kita bisa ikut berkontribusi dengan mengurangi sampah, buang sampah pada tempatnya, menggunakan tumbler ya untuk Betul. mengurangi kantong plastik Nah, tadi. ngomongin kali-kali yang ada di Jakarta, aku pernah nih ke kali yang ada di Cikapundung, tepatnya di daerah Wow. Bandung, dekat ITB. Oke. Itu ada sungai yang termasuk golongan sungai paling kotor di daerah Jawa Barat pada saat itu. Tapi Kementerian PUPR tadi selain fokusnya di pangan, fokusnya di banjir, Yes. fokus juga untuk membuat tempat wisata baru, salah satu lokasi wisata baru di daerah Bandung, khususnya namanya itu Teras Cikapundung. Kalau kalian tahu nih, dekat ITB tuh lihat ke bawah ada jembatan warna merah. Nah, itu bangunan dari Kementerian PUPR. Dan di sana Kementerian PUPR itu mengubah tempat yang tadinya paling kotor menjadi tempat wisata, salah satu tempat wisata di Kota Bandung. Dan di sana aku waktu itu sama Cassandra juga ketemu dengan salah satu orang komunitas yang ada di sana, dan kita berbagi cerita. Dia bilang dia ada di sana itu sebagai volunteer dan membantu pemerintah, terutama Kementerian PUPR untuk mengelola kali di situ, dan juga Kementerian PUPR memberdayakan para komunitas-komunitas untuk bisa bergerak membantu
kinerja Kementerian PUPR. Gila, keren ya. Wow. Dan yang Dava bilang itu termasuk dari pekerjaan sungai dan pantai. Kalau tadi kan Teras Cikapundung sekarang udah keren kan, bahkan pernah dijadikan salah satu tempat syuting kalau nggak Betul, salah untuk pernah, film ya. Teras pernah. Cikapundung sangat bermanfaat. Kalau untuk pantai, pernah dengar Wakatobi kan? Oh, iya. Pernah. Nah itu dia, Kementerian PUPR juga sekarang lagi fokus gencar-gencarnya untuk mengerjakan pekerjaan terkait pengaman pantai di berbagai daerah di Indonesia, khususnya Wakatobi. Jadi ini pekerjaan pantai ini sebenarnya untuk meminimalisir bencana di sana, juga untuk meningkatkan potensi pariwisata yang ada di pantai-pantai di Wow. Indonesia. Nggak cuman sungai, nggak Yes. cuman danau, tapi Danau pantai tadi ada juga. ya, KSPN, Betul. pantai, Karena di situ pangan. juga ada penduduknya ya, Kak. Iya, jadi kan banyak penduduk, kalau misalnya pantai itu kan banyak yang penduduknya dekat bibir pantai nggak sih namanya, bibir Bibir pantai. bibir banget ya. Jadi pokoknya dekat bibir pantai itu. Jadi kita bangun pengamannya supaya memecah ombak tidak langsung Kena ke perumahan penduduknya. permukiman warga, tapi juga untuk kita tata juga estetika bangunannya sehingga bisa lebih menarik kalau misalnya ada yang mau berkunjung ke pantai itu. Biasa kan anak-anak sekarang Instagram untuk foto-foto. Iya, betul. Jadi itu dia salah satu fokusnya pantai juga dari Kementerian PUPR. Nah, Dav, Lala, kalau boleh tahu sebenarnya selama menjadi duta hari air nih kemarin, apa aja sebenarnya kegiatan yang kalian lakukan supaya teman-teman di kampus atau misalnya di sekolah ini bisa ikut sama-sama melestarikan air yang ada di sekitar mereka? Silakan lah. Kalau aku sih, karena aku baru 2020 ini, jadi aku baru memperkenalkan apa sih sebenarnya yang Dijen SDA lakukan gitu-gitu. Kayak gimana cara melestarikan air yang basic-basicnya aku perkenalkan ke sesama teman-teman lewat media sosial dengan membuat vlog. Biasanya aku buat vlog, dan iya sih itu aja sebenarnya. Terus vlognya ini nanti akan gimana nih vlognya? Akan aku post di Instagram pribadi aku, terus habis itu di-post juga di Instagram Dijen SDA. Betul. Jadi apa yang aku lakuin itu sama kayak Lala, cuman kenapa kita mungkin teman-teman mikir kok vlog sih emang gunanya apa? Jadi emang kita itu ikut di tim komunikasi publiknya SDA. Jadi tugas kita adalah untuk membantu mengkomunikasikan tentang permasalahan air dan juga tentang infrastruktur air yang sudah dibuat oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Itu kita komunikasikan ke teman-teman yang seumuran sama kita, yang seumuran sama aku, seumuran sama Lala. Jadi mereka kan mungkin belum tahu tuh gunanya apa sih, irigasi itu apa sih. Mereka nggak tahu kalau ternyata itu impactnya adalah ke makanan mereka sehari-hari. Mereka nggak tahu kalau misalkan air itu nggak ada, maka mereka nggak akan makan dan mungkin kekurangan pangan setiap harinya. Jadi kita akan memberikan edukasi seperti itu melalui tim komunikasi publik. Makanya kita lewatnya itu media sosial, karena fokusnya sekarang itu, apalagi di masa pandemi sekarang, itu lagi fokusnya itu di media sosial. Jadi teman-teman kita juga lagi pakai media sosial, akhirnya mereka tahu tuh ternyata ada irigasi dan juga infrastruktur air lainnya gitu. Nah, Cassandro, tapi kan 2018, 2019, 2020 itu ada pemilihan Duta Hari Air untuk memperingati Hari Air Dunia. 2021 sekarang kena pandemi dan sebagai macam hal lainnya yang membuat Duta Hari Air itu terpaksa ditiadakan. Sekarang Duta Hari Air bersama Kementerian PUPR itu ngapain aja nih, Kak, untuk memperingati Hari Air ini? Iya, jadi sebenarnya kan ini lagi pandemi nih ya, Dav dan Lala. Jadi untuk di tahun ini supaya untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, sebenarnya untuk sementara pemilihan Duta Hari Airnya untuk di tahun 2021 khususnya memang kita stop dulu. Oke. Dan kita akan kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan anak muda, kita akan mencoba untuk mengundang Duta Hari Air 2020 ataupun alumni dari 2018 dan 2019. Namun kalau misalnya untuk kegiatan-kegiatan untuk mengedukasi masyarakat tadi ya, kita melakukan banyak kegiatan sebenarnya yang tersebar di berbagai balai, di berbagai daerah. Itu tadi dengan penanaman pohon. Oke. Di berbagai daerah supaya orang-orang mulai aware bahwa sebenarnya pohon itu punya banyak manfaat. Betul. Untuk menyelamatkan air yang ada di sekitar, dan juga kita mengedukasi melalui kegiatan webinar. Jadi kita sekarang lagi produktif di online activation untuk semua kegiatan yang ada di Dijen SDA Kementerian PUPR dengan webinar, workshop yang terkait dengan kelestarian air dan mengundang mahasiswa juga dan anak-anak sekolah. Jadi yang kita utamakan adalah online activation itu sih. Oke, Kak, tapi tadi ngomongin penanaman pohon, aku jadi ingat kalau tugas Duta Hari Air juga waktu itu pernah untuk ikut ke penanaman pohon yang ada di Jati Gede waktu itu terakhir aku. Sama Jati Cassandra Gede ya juga. kemarin ya? Iya, Iya. betul, sama Pak Dirjen. Iya, iya. Pohon apa yang ditanam, Dav? Waktu itu banyak banget. Ini kenapa pertanyaan pohon ya? Kan kita juga bingung. Tapi aku lupa pohon apa. Cuman yang aku ingat itu ada banyak berbagai pohon yang
nantinya fungsinya akan digunakan untuk kelestarian alam dan juga kelestarian air di sekitarnya gitu. Bukan, maksud aku kan siapa tahu sekarang udah berbuah nggak ngecek ke Mau Jati ngecek, Gede. ayo kalau misalkan ada dinas-dinas lagi, ayo kita jalan. Oke, nanti ya Seru kita banget atur ya. dong Kak Dava banyak diajak jalan-jalan. Iya. Kira-kira aku Duta Hari Air 2020 bakal diajak Nah, kemana nih Kak sama kemana Dijen ya? SDA ke Itu dia, PUPR ini tahun sebenarnya 2020 kan pandemi COVID-19 kemarin dimulai di Maret 2020 ya. Betul. Tepat setelah mereka terpilih itu langsung pandemi. Jadi memang anak-anak 2020 ini sangat minim kunjungan ya untuk ke infrastruktur sumber daya. Cuman ada beberapa ya lah ya kemarin ke Bendungan Ciawi dan Sukamahi kalau nggak salah. Nah itu dia yang menjadi alasan kita untuk tetap bukan memakai sih, untuk tetap mengajak Duta Hari Air 2020 di tahun 2021 ini kalau memang ada kegiatan, namun tetap harus menjalankan protokol kesehatan tentunya dong. Betul. Itu dia. Nah kalau boleh tahu nih kan kalian tadi mewakili teman-teman Dava mahasiswa dan juga Lala anak SMA ya, yang sekarang lagi ngehitsnya dengan generasi Z ya lah ya nyebutnya ya. Betul sekali. Oke, nah ada pesan baik nggak sih yang mau disampaikan buat teman-teman se-Indonesia, apa sebenarnya yang bisa dilakukan teman-teman atau generasi muda dimanapun berada atau sahabat PUPR dimanapun berada, apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk menjaga tadi itu kelestarian air bersih dan juga ikut dalam berkontribusi pengelolaan air bersih yang berkelanjutan. Kalau pesan dari aku, kita semua harus bekerja sama untuk menjaga lingkungan dan menjaga semua infrastruktur dan fasilitas yang sudah ada. Karena dengan adanya infrastruktur dan fasilitas yang udah ada itu, pengaruhnya kan ke kita juga ya, pengaruh baiknya ke kita juga. Jadi bagaimana kalau misalnya kita jaga bareng-bareng juga gitu. Contohnya apa ini hal-hal yang mungkin bisa langsung diaplikasikan oleh teman-teman? Dengan fasilitas umum itu kita jangan vandalisme, jangan buang sampah sembarangan, jaga lingkungan itu yang penting. Buang sampah di tempatnya itu tuh udah minimal banget. Bendungan yang udah bagus jangan dicoret-coret dengan ya gitu tadi ya. Mungkin ada tempatnya vandalisme. kalau mau menunjukkan karya-karyanya. Betul sekali. Gitu. Kalau Dava gimana, Dav? Kalau dari aku tadi yang aku sampaikan di awal juga, kalau kita itu bisa memberikan cara-cara kita sendiri yang mungkin terlihat kecil tapi itu impact-nya besar dan membantu pemerintah atau Kementerian PUPR untuk mengelola air. Dan kalian dengan mengelola airnya seperti apa sih? Contohnya ya tadi dengan mengurangi sampah plastik, dengan cara membuang sampah yang benar. Hal-hal sekecil itu membantu pemerintah untuk mengelola air. Jadi bantu pemerintah mulai sekarang. Nah kalau aku sendiri ya, buat teman-teman kantor ya tadi itu sebenarnya udah banyak yang kita bilang ya, mungkin lebih dilestarikan dengan membawa tumbler, terus membuang sampah pada tempatnya. Yaitu tadi kalau di rumah ya kayak aku tidak membuang-buang air dengan percuma. Betul. Jadi kita sama-sama bergerak untuk mendukung pengelolaan air bersih yang berkelanjutan di Indonesia. Nah, Kak Sandro, tadi kan kita udah ngasih pesan buat sahabat-sahabat PUPR yang nonton dan juga dengerin. Nah, kali ini aku pengen denger pesan dari Lala dulu untuk Kementerian PUPR nih, dari Lala. Silakan, Lala. Kementerian PUPR semangat terus, semoga pembangunannya lancar dan semoga kita semua bisa cepat merasakan dampak baik. Oke. Nah, kalau sebelum ke Kak Sandro, ini kalau pesan dari aku ke Kementerian PUPR, jadi aku ingin menyampaikan aspirasi dari salah satu petani yang ada di daerah Indramayu. Beliau mengharapkan kalau Kementerian PUPR terus membantu petani-petani yang ada di daerah supaya bisa mensejahterakan keluarganya, dan juga jika petani bahagia, maka masyarakat Indonesia juga akan bahagia. Mungkin itu untuk Kementerian PUPR. Silakan Kak Sandro. Sama sih sebenarnya, sama kayak kamu, Dav. Aku kalau misalnya ke infrastruktur itu aku selalu sempatkan untuk berinteraksi dengan masyarakat di situ, apakah itu petani, apakah itu pekerjaan untuk infrastrukturnya, dan aku selalu amazed dengan maksudnya komentar-komentar mereka yang mereka sama sekali gak kebayangkan ternyata tiba-tiba akhirnya ada infrastruktur itu. Jadi buat aku manfaat itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di situ dan gak kepikiran sama sekali sama mereka. Jadi ini buat Kementerian PUPR, Menteri PUPR Pak Basuki dan jajarannya juga semoga tetap semangat, bahwa percayalah bahwa karya-karya yang dibangun dimanapun itu sangat bermanfaat dan banyak orang yang terinspirasi dengan mahakarya yang tersebar di Indonesia ini. Oke, Kementerian PUPR terus berkarya. Nah, kan tadi kita bertiga udah ngomongin banyak banget ya infrastruktur sumber daya air, karena tema hari ini adalah mengelola air untuk negeri. Betul. Yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Tapi kita perlu kasih tahu ke sahabat PUPR bahwa sebenarnya masih banyak infrastruktur yang mungkin akan wow dari segi manfaatnya atau dari segi tampilannya, karena Kementerian PUPR terus berinovasi nih untuk infrastruktur yang ada di Indonesia, nggak hanya untuk memikirkan manfaatnya, tapi dari segi bentuknya kita coba Estetika, untuk
Ya, itu tadi untuk meningkatkan potensi pariwisata yang kita harapkan bisa mendukung perekonomian masyarakat di sana. Nah, buat teman-teman atau sahabat PUPR, sebenarnya yang masih penasaran nih, Dav, sama Lala mungkin. Aku juga sebenarnya penasaran ini apa. Penasaran Jadi kayak banget aku, Kak. sekarang gampang banget kan kalau pengen tahu, kalau misalnya penasaran, kita nggak perlu harus datang ke lokasinya Betul. atau apa, karena sekarang bisa terhubung banget dengan internet gitu. Yoi. Nah, kalau mau ngeliat itu di mana aja lah? Nah, kalau misalnya media sosial Kemen PUPR itu ada banyak. Nih buat kalian yang lagi suka ngestok mantannya, mendingan ngestok Kemen PUPR di Instagram. Oke. Terus kalau misalnya di Twitter juga ada, Kak. Biasanya Oke. kan orang-orang julid ya, tapi ini mendingan buat nyari informasi ya di Twitter. @kemenpu di Twitter. Terus juga ada Kemen PUPR di YouTube. Nah, Kemen PUPR di YouTube ini nanti yang akan tayang secara audiovisual di Kemen PUPR. Terus juga buat kalian para jogeters ya, buat orang teman demen banget buat joget ya, sahabat PUPR, kalian bisa cek TikToknya @Kementerian PUPR, itu @KemenPUPR. Dan juga buat bapak-bapak juga ibu-ibu, daripada nge-follow komunitas-komunitas pecinta cupang ya, mendingan follow Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, diikuti. Abis itu Spotify, yang mungkin kalian lagi mendengar suara kita secara audio, itu di podcast Sigap Membangun Negeri. Jangan lupa dicek. Dan sama kayak yang kamu bilang tadi, Dav, sebenarnya followersnya nggak akan nyesel karena Betul. adminnya aktif banget. Bener. Nggak dianggurin ya, Iya. apapun komentar kita, harapan kita mungkin untuk Kementerian PUPR, adminnya pasti sangat Baik respon. banget adminnya. Tuh. Exactly. Dan satu pesan baik dari aku, karena ini masih pandemi ya, tapi the show must go on. Jadi buat teman-teman dan sahabat PUPR dimanapun berada yang tetap berjuang, tetap terapkan protokol kesehatan untuk keselamatan kita bersama. Sampai ketemu lagi. Dadah sahabat PUPR. Bye.